Ya, selamat malam pemirsa. Berjumpa dengan saya Prabu Revolusi dalam Forum Today's Dialogue dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriah. Saya pikir dalam suasana lebaran kali ini akan sangat menarik jika kita membahas tentang masa depan Parpol Islam 2014. Mengapa demikian? Karena dalam beberapa tahun terakhir, keterpilihan Parpol ini, Parpol Islam khususnya, terus merosot. Dan gejala Parpol Islam mulai ditinggalkan konstituennya terlihat dari sejumlah survei yang menunjukkan elektabilitas Parpol berhaluan Islam terus menurun. Apa yang menyebabkan gejala-gejala ini dan juga akankah pemilu 2014 menjadi pemilu terakhir bagi Parpol Islam? Itu yang ingin kita bahas dalam Forum Today's Dialogue kali ini. Saya tahu sudah pada tertawa di sini, sudah siap dengan jawabannya. Ada beberapa narasumber yang akan bersama kita berdiskusi pada malam hari ini, yaitu ada Bapak MS Kaban yang merupakan Ketua Umum dari Partai Bulan Bintang, ada Bapak Roma Hurmuzi atau Mas Romi, ya, Sekjen dari P3, ada juga Bapak Anies Mata, Sekjen PKS, dan juga ada Bapak M. Kodari, Direktur Eksekutif dari Indo Barometer. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Forum Today's Dialogue. Nah, sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, semuanya kita akan lihat dulu satu informasi berikut ini untuk Anda. Jelang pemilu 2014, musim gugur partai politik berhaluan agama, terutama parpol berbasis Islam, nampaknya segera dimulai. Hal ini terlihat dari berbagai survei politik yang memperlihatkan elektabilitas parpol-parpol Islam kian merosot. Hasil survei Lembaga Survei Nasional LSN memperlihatkan partai Islam atau partai berbasis massa Islam semakin ditinggalkan konstituennya. Partai-partai tersebut adalah PKS, P3, PKB, dan PAN. Dalam survei yang dilakukan bulan Juni lalu, peringkat partai-partai tersebut berada di urutan 5 ke bawah dari 10 partai yang disurvei. Tahun ini, berdasarkan hasil survei, suara gabungan partai Islam hanya tinggal 15,7%. Hasil serupa diperoleh dari survei yang dilakukan Harian Kompas. Survei yang dilakukan Litbang Kompas selama periode 16 hingga 19 Juli 2014 mencatat tingkat keterpilihan parpol Islam yang berada di papan tengah dan bawah semakin merosot. Turunnya elektabilitas partai Islam dalam berbagai survei bukan tanpa sebab. Salah satunya adalah parpol Islam dianggap tidak lagi mewakili aspirasi dan dianggap gagal memperjuangkan kepentingan dan nasib umat Islam. Isu agama tidak lagi mampu mendongkrak dukungan bagi partai politik Islam. Kondisi ini bisa jadi karena pemilih tidak lagi melihat isu agama sebagai hal yang krusial di tengah berbagai persoalan masyarakat seperti masalah pendidikan, lapangan kerja, keterjangkauan harga bahan pokok, dan berbagai kasus korupsi. Gejala merosotnya elektabilitas parpol Islam tentu saja tidak bisa dijadikan ukuran bahwa masyarakat Indonesia semakin sekuler. Suka ataupun tidak suka, gejala ini harus menjadi pemicu agar partai-partai Islam segera berbenah diri. Parpol Islam jangan lagi berkutat di seputar isu keislaman yang hanya menyentuh pada tataran simbol dan ritual keagamaan. Untuk meningkatkan elektabilitasnya, sudah saatnya parpol Islam membuka diri dan tidak hanya mengandalkan pemilih tradisionalnya. Sebab dengan semakin tingginya angka parliamentary threshold, bukan tidak mungkin pemilu 2014 akan menjadi kuburan bagi parpol-parpol Islam yang ada di parlemen. Ya, barangkali demikian gambaran yang akan kita bahas malam hari ini, pemirsa. Saya akan langsung berbincang bersama para narasumber yang sudah ada di sini. Mungkin nadanya agak sedikit pesimis ya, tadi ya, informasi yang sama-sama tadi kita sama-sama saksikan begitu. Tetapi begini, saya Muslim dan juga saya masih ingin memilih Partai Islam di 2014 begitu. Andaikan saya pemilih dan juga banyak lagi pemilih lain yang saat ini menonton Today's Dialogue begitu, handicap kita yang terbesar adalah kita tidak atau sulit membedakan apa keunggulan dan juga perbedaan antara satu partai Islam dengan partai Islam yang lain. Kalau misalnya sekarang saya ke Pak Kaban misalnya, apa Pak perbedaan dari PBB dengan PPP dan PKS dan juga keuntungan atau kelebihannya apa begitu? Juga nanti pertanyaan sama kepada narasumber yang lain. Ya, saya pikir kalau Partai Bulan Bintang itu sejak dia mendeklarasikan diri sebagai partai politik, kita itu memang mengusung isu syariat Islam. Nah, isu syariat Islam ini karena kita jadikan sebagai sebuah platform dalam negara kesatuan Republik Indonesia, karena historis kita itu memang sudah menguatkan dalam
dalam sejarah Indonesia berdiri itu kan memang ada satu masa, satu momen yang mengatakan bahwa negara kita ini merdeka berdasarkan pada negara dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, bagi kita bahwa dalam konteks bernegara itu ada bagian-bagian dari Islam itu yang memang harus negara yang melaksanakannya. Nah, itu yang kita katakan membangun sebuah sistem yang kuat. Jadi bagaimana Islam diterjemahkan dalam suatu sistem kenegaraan gitu, yang Islam itu menjadi sumber inspirasinya yang diterapkan dalam kenegaraan. Apakah hal itu juga bukankah yang sama-sama juga menjadi nilai dari PKS ataupun juga P3 begitu Pak Kaban? Ya, itu masing-masing partai memiliki isu sendiri. Tapi kalau kita menegaskan bahwa bagi kita perjuangan itu adalah bagaimana membangun negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar bahwa Islam itu sebagai kewajiban negara. Jadi negara wajib melaksanakan Islam itu. Oke, Pak Aris Mata, bisa di mana Pak perbedaannya dengan apa yang tadi disebutkan oleh Pak Kaban itu? Jadi begini, saya mengoreksi dulu ini, judulnya dulu nih yang saya mau koreksi ini, karena penting bagi saya nih judul ini ya. Yang kita lihat sekarang ini kan ada semacam distrust kepada partai politik secara keseluruhan, mau Islam mau nasionalis sama aja semuanya kan, iya kan? Dan kalau kita lihat yang lebih duluan mati kan bukan justru partai Islam saja gitu loh. Yang sudah mati di tahun-tahun sebelum pemilu 99, 2004, 2009 kan banyak gitu ya. Seperti PRD dulu misalnya. Kemana PRD sekarang? Kan udah nggak ada kan. Tapi sekarang memang kita nggak bisa juga mengelak bahwa partai Islam sedang turun juga. Yang ingin saya katakan bahwa ini tidak relevan ditanyakan kepada partai Islam saja. Tapi ini adalah persoalan semua partai politik. Coba bandingkan dari pemilu ke pemilu ya. Tahun 99, partai nomor 1 itu angkanya 34%. Yang paling tinggi ya? Iya, PD Perjuangan waktu itu. PD Perjuangan. Tahun 2004, yang paling tinggi berapa? 20% yang paling tinggi. Iya kan? Tahun 99, yang paling tinggi berapa? 20. Iya kan? Nggak ada partai yang bisa lebih tinggi lagi dari itu. Padahal kalau kita lihat, Demokrat itu kan punya presiden. Naiknya cuma sampai segitu. Maksimum. Iya kan? Yang terjadi kan sebenarnya ini flat. Yang paling tinggi turun ke bawah. Jadi Anda tidak melihat bahwa partai Islam sedang menurun saat ini? Saya tidak melihat relevansinya kepada sifatnya sebagai partai Islam. Itu yang tidak relevan. Makanya menurut saya judulnya jadi tidak relevan. Judulnya tidak relevan. Ada survei Pak Kodari juga yang kurang lebih merilis hal yang sama, Pak Kodari. Mungkin begini, untuk lebih adilnya kita bicara sejarah ya. Jadi sejarah parpol Islam itu kan kalau kita bicara pemilu demokratis itu kan kita harus melihat data tahun 55, 99, 2004 dan 2009. Nah, itu datanya menarik. Tahun 1955 itu gabungan semua parpol Islam itu dapat angka kira-kira sekitar 43%. Masumi, NU dan yang lain-lain itu 43%. Tahun 99 itu angkanya sekitar 38%. Total itu gabungan semua partai Islam. Tahun 2004 itu dia bertahan tetap 38%. Terjadi dinamika. Ada di dalam PKS misalnya dari 1% menjadi 7%, dan ada juga partai yang seperti PKB, P3 yang suaranya misalnya masing-masing turun sekitar 2%. Jadi ada yang naik, ada yang turun di dalam internal partai Islam. Nah, tahun 2009 itu catatan saya, total gabungan suara parpol Islam itu 34%. Menurun dong? 34% menurun. Jadi memang kalau kita melihat angka-angka ini, pertama bahwa memang belum pernah partai Islam itu menjadi mayoritas di Indonesia. Nah, sorotan terhadap parpol Islam itu Pak Anies, menurut saya, kenapa kemudian sering dijadikan judul, nggak pernah disorotin nasib parpol nasionalis gitu. Kalau kita lihat survei itu apa? Itu kan nasib parpol Islam begitu. Karena saya kira ekspektasi yang terlalu besar kepada parpol Islam, mengingat demografi Indonesia yang 87% Islam. Jadi ekspektasinya ya partai Islam itu harusnya 87% lah kira-kira begitu. Nyatanya dalam sejarah Republik ini belum pernah partai Islam itu unggul secara agregat dibandingkan dengan partai non-Islam. Itu yang pertama. Nasionalis lah. Iya, nasionalis. Ya. Yang kedua, memang menurut saya ada kecenderungan yang mengkhawatirkan bahwa ada tren penurunan suara parpol Islam. Ingat tadi tahun 99 itu 38, terus 38 tahun 2004, terus 34. Ya. Jadi nggak benar juga kalau dikatakan akan jadi kuburan untuk semua ya. Kuburan bagi sebagian. Kita coba lihat grafiknya nih. Kita ada satu grafik yang kurang lebih bisa menjelaskan hal itu. Kita minta teman-teman dari produser untuk menayangkannya. Nah, ini dia. Ya, kurang lebih grafik. Nah, ini mungkin catatannya sedikit beda, bisa sama bisa beda ya, tapi trennya kurang lebih sama lah, bahwa sebetulnya pada tahun 2009 itu suaranya menurun. Jadi menurut saya sih
ada warningnya juga gitu loh. Tapi bukan kuburan dalam pengertian akan habis semua. Tapi memang ada beberapa parpol yang saya kira sudah kandas ya. Misalnya seperti PBR itu dengan dengan sadar diri sudah mengangkat bendera putih. Jadi tidak ada lagi partai bintang reformasi sekarang ini karena dia sudah bergabung dengan PAN begitu. Nah, satu lagi warning yang luar biasa hebat menurut saya adalah, dan ini jarang diperhatikan orang, mestinya kalau partai Islam itu mau menang telak ya, atau ingin kita melihat ekspresi sejati dari parpol Islam itu tahun 99. Kenapa tahun 99 penting? Karena itu adalah momentum pemilu pertama di mana semua ekspresi politik yang terpendam itu muncul. Kita lihat pada zaman itu semua sentimen-sentimen keagamaan, sentimen primordial itu meledak semua. Tapi nyatanya sentimen kepartaian Islam itu tidak muncul gitu loh. Jadi kalau dikatakan bahwa parpol Islam tidak punya prospek, tidak juga. Karena kita lihat angkanya sekitar 30-an, 40-an. Tapi bahwasanya parpol Islam itu menang secara total itu belum pernah terjadi. Mungkin peluangnya adalah ada satu parpol Islam yang sangat kuat lalu kemudian menyodok untuk bisa melewati semua parpol-parpol yang lain termasuk partai-partai nasionalis. Walaupun mungkin secara agregat kekuatan parpol Islam itu masih kalah dengan Pak Romi. Jawabannya disimpan dulu, kita break dulu, tapi juga nanti kita akan sekali lagi bahas tentang keistimewaan dari masing-masing partai. Itu juga jangan dilupakan juga tadi yang kita tanyakan. Kita akan break, kami akan kembali saat lagi.